Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video ini kita akan membahas soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini merupakan video bagian yang ke-9. Teman-teman yang belum menyaksikan video lainnya, nanti link untuk playlist OSK tahun 2023 nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah bola kecil digantung dengan menggunakan sebuah tali. Pada awalnya tali berada pada posisi mendatar dan kemudian dilepaskan. Nilai tan theta pada saat percepatan total bola berarah mendatar adalah titik-titik. Oke ya, jadi ini ada bola kemudian diikat sama tali, posisi awalnya mendatar kemudian dia dilepaskan. Kemudian pertanyaannya, pada saat percepatan total yang ada pada bola ini arahnya mendatar, artinya ke arah horizontal, berapakah nilai tan theta ini? Jadi gambaran soalnya seperti itu ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mencoba dahulu, silakan bisa dicoba untuk mengerjakan soal ini sebelum kita membahasnya. Oke ya, sudah dicoba. Sekarang kita akan coba analisis soal ini. Oke, kita akan beri indeks dulu. Misalkan posisi awal bola di atas adalah posisi pertama, dan posisi yang ada di gambar ini, posisi kedua adalah posisi saat percepatan bola itu berarah mendatar ya. Bagaimana bisa percepatan total bola itu berarah mendatar? Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Oke, kita gambar ulang untuk posisi yang kedua ya. Jadi dari mana dapatnya kok bisa ada percepatan yang sifatnya arahnya mendatar ya. Jadi ingat, bola ini akan mengalami dua percepatan ya. Yang pertama adalah percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran di sini, karena nanti lintasan dari benda ini adalah berupa lingkaran ya. Jadi yang pertama dia akan punya percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, itu tentu saja kita sudah kenal ya. Percepatan ini yang kita kenal sebagai percepatan sentripetal ya. Jadi benda ini atau bola ini punya percepatan yang pertama adalah sentripetal. Kemudian percepatan yang kedua adalah percepatan yang ditimbulkan karena adanya perubahan kelajuan linier benda yang arahnya tegak lurus dengan percepatan sentripetal ini, atau arahnya kita sebut tangensial. Maka percepatan yang kedua adalah percepatan tangensial. Arah dari percepatan tangensial ini adalah tegak lurus dengan jari-jarinya ya, atau dengan percepatan sentripetal ya, karena dia radial seperti ini. Nah, yang kedua kita punya percepatan yang arahnya seperti ini. Kita sebut sebagai percepatan tangensial ya, kita singkat dengan AT. Nah, resultan dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial inilah yang kita sebut sebagai percepatan total. Maka kalau kita resultan, oke ya, kita buat jajar kenjangnya. Kita akan coba resultan gambarnya dengan menggunakan metode jajar kenjang seperti ini. Nah, oke, kira-kira resultannya akan seperti ini. Nah, ini anggap aja ini sudah mendatar ya. Nah, ini adalah percepatan total. Percepatan total arahnya mendatar. Dari geometri atau dari gambar ini kita bisa menyebutkan atau kita bisa menuliskan ya, kalau di sini theta, bahwa percepatan total yang dialami oleh bola itu nilainya sama dengan akar dari, karena ini saling tegak lurus, percepatan sentripetal kuadrat ditambah dengan percepatan tangensial kuadrat ya. Ini adalah persamaan pertama yang harus kita ketahui dahulu. Kemudian yang kedua adalah persamaan untuk percepatan masing-masing, yaitu ada percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Untuk percepatan sentripetal kita tentu saja sudah mengetahui bahwa nilai dari percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R ya. Jadi V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R ya. Ini adalah percepatan sentripetal. V-nya tentu saja V yang ada di posisi 2 ini. Ini kita sebut aja V di sini ya. Karena di atas masih diam, di sini V-nya sama dengan 0. Oke, kita sebut ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian untuk percepatan tangensial sendiri kita akan tuliskan dulu persamaannya. Percepatan tangensial itu persamaannya adalah alfa atau percepatan sudutnya dikalikan dengan R. Kalau kita butuhkan, kita sudah punya persamaannya ya. Oke, ini persamaan kita yang ketiga. Jadi itu adalah persamaan-persamaan yang ada pada percepatan benda tersebut. Kemudian kita akan tinjau dinamikanya. Kita akan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem atau pada bola ini. Oke, biar jelas bolanya kita gambar kembali di sebelah kanan sini. Maka yang pertama, bola ini pasti punya gaya berat ya. Di sini ada W kan. Kemudian dia diikat oleh tali dan talinya tegang, berarti dia akan punya gaya tegangan tali atau tegangan tali saja, T. Kemudian kalau tegangan tali ini kita uraikan ke arah vertikal dan ke arah horizontal, maka kita bisa tentukan untuk masing-masing sumbunya nilai dari T ini. Kalau kita lihat, maka tetanya nanti akan berpindah ke atas sini ya. Di sini theta, karena theta ada di sini ya. Jadi kita menggunakan sifat sudut ini berseberangan. Berarti yang ke arah horizontal ini adalah T sinus theta karena dia di depan sudut, sedangkan yang ke arah vertikal adalah T kosinus theta.
Oke, ini adalah gambar diagram gaya yang bekerja pada benda atau free body diagramnya. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, sekarang kita mulai analisis. Kita akan melihat persamaan hukum Newton yang bekerja pada benda ini ya. Kita mulai dari yang ke sumbu X dulu. Jadi kita akan punya sigma Fx itu sama dengan M kali A. Kenapa sigma Fx-nya sama dengan M kali A? Ya karena di posisi 2 ini bendanya memiliki percepatan total yang arahnya mendatar. Mendatar itu artinya ke sumbu X kan. Jadi sigma Fx-nya sama dengan M kali A. Nah, kita lihat di sini, gaya yang bekerja ke arah sumbu X atau ke arah mendatar hanya satu gaya yaitu T sinus theta. Maka kita bisa tuliskan di sini T sin theta sama dengan M dikali dengan A. Nah, A di sini adalah percepatan total ini ya, atau kita tulis saja percepatan totalnya sebagai A untuk memudahkan ya. Jadi ini adalah percepatan total yang nilainya nanti adalah akar dari AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Oke, kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama. Oh maaf, persamaannya sudah ada 3 ya, berarti ini persamaan yang keempat. Selanjutnya kita akan tinjau sumbu Y-nya. Nah, sigma Fy itu sama dengan 0 berarti, karena di posisi saat ini percepatannya hanya ke arah sumbu X, berarti ke arah sumbu Y dia tidak mempunyai percepatan saat itu ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0 artinya T cosinus theta dikurang dengan W sama dengan 0 atau T cos theta-nya sama dengan W ya. W-nya langsung kita tulis M kali G kan. Oke, ini persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan keempat dan persamaan kelima maka kita bisa eliminasi nilai T karena T nggak kita kehendaki ya. T itu tidak ada di deskripsi soal. Berarti kita bisa eliminasi dengan cara langsung kita bagi aja ya. Kita eliminasi ini, caranya adalah kita bagi persamaan 4 dibagi dengan persamaan 5 ya. Jadi mengeliminasi itu tidak harus digantikan atau disubstitusi atau dijumlah atau dikurangi ya. Kita bisa langsung juga membagi seperti ini. Persamaan 4 kita bagi persamaan 5 atau dibalik nggak masalah. Persamaan 5 dibagi persamaan 4. Oke, berarti kita akan punya T sin theta dibagi dengan T cos theta itu sama dengan MA dibagi dengan M kali G. Artinya T-nya bisa kita coret ya. Sin theta dibagi cos theta adalah tan theta. Kemudian yang ruas kanan M-nya juga bisa kita coret. Ini A dibagi dengan G. Nah, di sini kita punya A dalam theta ya. Jadi percepatan totalnya adalah G dikalikan tan theta. Kita buat ini persamaan yang ke-6. Selanjutnya kita akan meninjau energi dari benda tersebut ya. Jadi posisi awalnya benda ada di atas ya, kemudian posisi akhirnya ada di sini. Nah, kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekaniknya untuk benda ini ya. Jadi kita gambar seperti ini posisi awal, kemudian posisi akhir dia ada di sini. Kemudian kita akan menggunakan acuan. Acuannya akan kita pakai di atas saja. Nah, jadi acuannya kita bebas mau pakai yang mana dan kita akan menggunakan acuan pada saat bendanya di atas ini. Berarti nanti energi potensial pada saat di posisi 2 negatif ya. Jadi kita pakai ini sebagai acuan. Ini posisi 1, ini posisi 2. Jadi energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Di posisi 1 belum bergerak, jadi kinetiknya 0. Kemudian karena ini sebagai acuan juga potensinya 0. Berarti di sini EM1-nya adalah 0. Kemudian EM2 dia punya kecepatan V tadi, maka dia punya energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat ditambah dengan energi potensialnya. Ingat, karena acuannya di atas maka energi potensialnya nanti bernilai negatif ketinggiannya ini ya. Jadi kalau ini panjang talinya adalah L atau R ya, tadi di soal apakah dikasih tahu panjang talinya? Oh tidak ada, berarti kita pakai L aja. Nanti bisa kita eliminasi ya. Di sini L, kemudian di sini ada theta, jadi tetanya pindah sini. Maka bagian yang tinggi ini ya, tinggi yang warna merah ini tentu saja adalah L cos theta. Jadi di sini energi potensialnya adalah mg dikalikan minus L cos theta. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti ini jadi negatif, maka kita akan punya 0 sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi mgl cosinus theta. Kita pindah ruas, di sini kita punya mgl cos theta itu sama dengan setengah mv kuadrat, M-nya bisa kita bagi, maka kita punya bentuk V-nya yaitu 2gl cosinus theta. Ini adalah nilai dari V kuadratnya. Ini kita buat jadi persamaan yang ke-7 ya, cukup banyak juga persamaannya. Lalu, kenapa kita harus mencari nilai V ini? Ya, karena kita butuhkan nilai V ini untuk mencari nilai dari percepatan sentripetal, dan kita bisa hubungkan percepatan sentripetal itu dengan percepatan total ya, idenya seperti itu. Jadi,
Kalau kita lihat ini kan theta nih. Theta berarti di sini tetanya akan pindah ke arah sini. Ini adalah theta. Berarti percepatan sentripetal itu tidak lain adalah percepatan total dikalikan sin theta ya. Jadi karena ini sisi miringnya kan. Oke, kita gambar ulang nih ya biar kelihatan jelas. Jadi sisi miringnya adalah A total itu sisi miring. Kemudian ini, nah kita buat seperti ini. Oke, ini tegak lurus pasti. Kemudian di sini theta. Di sini theta dan ini adalah A total, di sini adalah A sentripetal. Nah, hubungannya apa? A total, A sentripetal dan theta. Jadi hubungannya adalah A atau sin theta, kita tulis ya di sini untuk coret-coretnya. Jadi sin theta itu sama dengan depan per miring. Depannya adalah A sentripetal, miringnya adalah A. Berarti kita akan punya bentuk A sentripetal itu sama dengan A dikalikan sinus theta ya. Di mana A-nya adalah A total. Ini, nah kita akan hubungkan nanti. Dengan nilai A sentripetal sendiri adalah V kuadrat per R. V kuadratnya sudah kita peroleh dari persamaan 7. Berarti kita bisa masuk bahwa A sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R ya. R-nya di sini berarti L ya. Jadi R-nya untuk lebih konsisten berarti kita ganti ini aja, ini dengan R aja ya kalau gitu ya. Kita ganti R. Ini juga kita ganti dengan R semua supaya konsisten dengan atas. Guys, kita ganti dulu. Oke, sudah kita ganti ya. Jadi semuanya dalam bentuk R dan kita bisa menemukan nilai A sentripetalnya berarti sama dengan V kuadrat. Kita udah dapat 2GR kosinus theta dibagi dengan R. Nah, R-nya bisa kita eliminasi ya. Jadi kita dapat percepatan sentripetalnya itu 2G cos theta. Lalu kita kasih nama aja nih persamaan ke-8 ya. Selanjutnya kita tinggal menggunakan persamaan tadi ya. Persamaan A sentripetal itu sama dengan A total dikalikan sin theta. Kita tulis ulang di sini. A sentripetal ya, A sentripetal itu sama dengan A total dikalikan sin theta. Nah, A sentripetalnya sudah kita punya yaitu 2G cos theta ya. Ini 2G cos theta. Kemudian A-nya juga sudah kita punya tadi G tan theta. Jadi persamaan 6 ini ya. Jadi persamaan 6 teman-teman bisa melihat bahwa nilai A-nya adalah G tangen theta. Maka kita gantikan di sini G tan theta. Kemudian dikalikan sin theta. Nah, kita sudah bisa menemukan bentuk tetanya ya karena G-nya sudah tereliminasi. Jadi sudah hampir ketemu di sini mestinya ya. Jadi ini 2 cos theta itu sama dengan sin tetanya, tan tetanya kita ubah sin theta dibagi dengan cos theta dikalikan sin theta. Oke, berarti kita kali silang ya. Jadi 2 kosinus kuadrat theta sama dengan sinus kuadrat theta. Yang kita cari di soal adalah bentuk dari tan theta. Maka supaya jadi tan kita bagi semuanya ini dengan cos kuadrat theta. Jadi kita bagi cos kuadrat theta itu sama dengan 2. Cos kuadrat dibagi cos kuadrat itu 1 sama dengan sin kuadrat dibagi cos kuadrat tan kuadrat theta. Artinya kita mendapatkan nilai tan tetanya itu sama dengan akar 2 ya. Harusnya plus minus akar 2, tapi kan yang kita pakai sudut lancipnya. Jadi tan tetanya yang kita ambil adalah akar 2. Karena kita harus mengisikannya dalam bentuk desimal ya, kalau kita cek akar 2 itu nilainya mendekati 1,4. Nah, satu angka di belakang koma. Jadi nilai tan tetanya sama dengan 1,4. Nah, kita sudah temukan jawaban dari persoalan ini. Maka kita isikan di sini tan tetanya adalah 1,4. Nah, jadi seperti itu ya untuk video yang ke-9 ini dari pembahasan soal OSK tahun 2023 ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lainnya. Tetap semangat dalam belajar untuk mempersiapkan OSN di tahun-tahun yang datang supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.